Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan para member grup, mobil khusus para pembimbing dan admin. Kajian kita pada pertemuan kali ini berjudul masalah yang berhubungan dengan sholat. Diambil dari kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, yaitu al-muallif. Faslun ab'adu sholati sab'atun, sunat ab'ad dalam salat ada 7. At-tasyahudul awwalu, yaitu membaca tasyahud awal atau tahiyat awal. Wa qu'uduhu, dan duduknya, duduk tahiyat awal. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, dan membaca sholawat atas nabi pada tahiyat awal. Itu termasuk sunat abad pula. Wassalatu ala ali fi tasyahudil akhiri, dan membaca sholawat atas keluarga nabi pada tahiyat akhir. Jadi membaca salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi menambah wa ala ali Sayyidina Muhammad pada tahiyat akhir itu sunat ab'ad. Artinya sangat dianjurkan untuk dibaca, jangan sampai ditinggalkan. Apabila ditinggalkan nanti disunatkan sujud sahwi. Wal qunutu, dan membaca qunut pada sembahyang subuh. Wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi fihi, dan membaca salawat dan salam atas nabi dan atas keluarga nabi dan sahabat nabi di dalam kunut, termasuk sunat abad pula. Artinya yang perlu digarisbawahi adalah apabila salah satu di antara sunat abad ini ditinggalkan, maka disunatkan sujud sahwi sebelum salam. Disunatkan, artinya apabila ia tidak sujud sahwi, salatnya tetap sah, tidak batal, tetapi pahala kurang, tidak sempurna. Faslun tabtulus salatu bi arba'a asyrata khasratan, batal sembahyang dengan sebab 14 perkara. Bil hadasi, dengan sebab berhadas, sama ada hadas kecil atau hadas besar, maka batal sembahyang seseorang. Wa bi wuqu'in najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin, dan dengan sebab kejatuhan najis jika tidak dihilangkan seketika itu pula dari ketiadaan membawa. Artinya apabila ia ditimpa keguguran oleh najis dan najis itu kering sehingga langsung ia buang dari dirinya tanpa sempat disebut membawa, tidak batal salatnya. Tapi apabila najis itu sempat lama berada pada tubuhnya, pakaiannya, tempatnya, maka batal salatnya. Atau najis itu basah, tidak bisa dibuang-buang, batal juga salatnya. Wa kisyafil aurati illam tustar halan, dan terbuka aurat jika tidak ditutup seketika itu pula. Tidak langsung ia tutup, sempat terbuka aurat itu beberapa waktu, maka batallah sudah salatnya. Adapun penyebab terbuka aurat ini, ulama membagikan dua macam. Bisa disebabkan angin dan bisa juga disebabkan selain angin. Apabila disebabkan angin kemudian terbuka, langsung ia tutup, tidak sempat berlama-lama auratnya terbuka dengan sebab angin, langsung ditutupnya, maka tidak batal salatnya. Apabila sempat lama
waktunya terbuka aurat baru ditutupnya sebab angin tersebut, maka tetap batal sholatnya. Adapun selain angin, kata ulama, ini pendapat yang mu'tamad, seperti dibuka oleh binatang, dibuka oleh anaknya, dibuka oleh dirinya sendiri tanpa sengaja, itu sekalipun langsung ditutup maka tetap batal sholatnya. Sekalipun langsung ditutup, tidak berapa lama langsung dia tutup, tetap batal sholatnya. Itu kata sebagian ulama. Nutqi biharufaini aw harfin mufhimin amdan, dan bertutur dengan dua huruf atau satu huruf yang memberi faham sengaja, batal juga sholatnya. Bil muftiri amdan dan dengan yang membatalkan puasa sengaja, batal juga sholatnya. Jadi setiap sesuatu yang membatalkan puasa itu membatalkan sholat. Wal aklil katsiri nasiyan, dan makan yang banyak lupa keadaannya, batal juga sholatnya. Sekalipun lupa tapi makannya itu banyak. Aw salasi harakatin mutawaliyatin, atau 3 gerak yang berturut-turut, walau syahwan, dan sekalipun lupa batal juga sholatnya. Artinya ia bergerak 3 kali namun berturut-turut. Apabila 2 kali saja tidak batal, atau 3 atau 4 atau lebih tapi tidak berturut-turut pun tidak batal sekalipun lupa. Wal wasbatil fahishati, dan melompat yang jahat pun membatalkan sholat. Waddarbatil mufritati, dan pukulan yang melampaui batas itu pun membatalkan sholat. Wa ziyadati ruknin fi'liyin amdan, dan menambah rukun fi'li, rukun yang berbentuk perbuatan secara sengaja, batal sholat. Seperti menambah rakaat dengan sengaja, atau menambah ruku, menambah perbuatan-perbuatan sholat yang lainnya dengan sengaja, batal sholatnya. Wa taqaddumi ala imamihi biruknaini fi'liyaini, mendahului atas imamnya dengan 2 rukun fi'li, batal sholatnya. Wa takhallufi bihima bi ghairi udhrin, dan bertinggal berdudi dari imamnya dengan 2 rukun fi'li pun tanpa udzur, batal sholatnya. Wa niyatil qat'is sholati wa niyati qat'is sholati, dan niat memutuskan sembahyang di dalam hati ingin berhenti sholat makanya seperti membatalkan sholat. Wa ta'liq qat'iha bi syai'in, dan menggantungkan, memutuskan sholat dengan sesuatu, artinya ia menggantungkan berhenti tidaknya sholatnya itu dengan sesuatu, maka batal sholatnya. Contoh seperti ini, di ketika ia sholat, ia punya jemuran cucian yang ada di luar rumah. Kemudian di ketika ia sholat, ia mendengar ada suara gemuruh petir menandakan mau hujan. Kemudian ia bertekad dalam hatinya, kalau seandainya hujan, aku belum selesai sholat, maka aku batalkan sholat. Maka ketika itu sudah batal sholatnya karena digantungkannya dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Wa taraddudi fi qatiha, dan ragu-ragu pada memberhentikan sholat tadi, batal juga. Aku ini berhenti atau tidak sholat, berhenti atau tidak, sudah batal sholatnya. Faslun alladhi yalzamu fihi niyatul imamati arba'un. Sholat yang wajib padanya niat menjadi imam, otomatis makmum pun begitu, ada 4. Kalau selain daripada yang 4 ini, yang wajib berniat hanya makmum. Kalau imam tidak wajib berniat. Namun apabila imam tidak berniat menjadi imam, dia tidak mendapat pahala sholat berjamaah, tapi sholatnya tetap sah, selain daripada yang 4 macam ini. Kalau makmum, sholat apapun
apabila dianjurkan berjamaah dan ia mengikuti gerak-gerik imam, maka wajib ia berniat jadi makmum. Apabila tidak, sedangkan ia menunggu komando imam, tapi dia tidak niat jadi makmum atau tidak niat mengikut imam atau berjamaah, maka dengan sebab diam yang lama batal salatnya. Nah, terkecuali 4 macam ini, si imam pun wajib berniat menjadi imam, terlebih-lebih lagi makmum, yaitu al-jum'atu, salat Jumat. Si imam wajib berniat menjadi imam di ketika takbiratul ihram, dan si makmum pun demikian berniat menjadi makmum. Wal mu'adatu, dan salat i'adah, salat yang diulangi. Ia sudah salat, kemudian salat lagi. Ada sedikit masalah panjang tentang ini. Wal manduratu jama'atan, dan sembahyang berjamaah yang dinadarkannya. Sama ada sembahyang itu sebelumnya disunatkan berjamaah atau tidak, tapi dinadarkannya. Maksudnya sholatnya itu sebelumnya disunatkan berjamaah, namun dinadarkannya menjadi wajiblah berjamaah. Dan di ketika itu si imamnya wajib berniat, si makmumnya wajib berniat berjamaah dalam takbiratul ihram. Wal mutaqaddimatu fil matari, dan sembahyang jamak takdim di ketika hujan. Biasanya sholat maghrib, setelah selesai sholat maghrib langsung memperbuat sholat isya, jamak takdim. Nah, di sini imam wajib niat jadi imam di dalam takbiratul ihram ketika sholat berjamaah. Makmum pun demikian wajib niat menjadi makmum. Demikianlah kajian kita pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Salah khilaf, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.